Bom malam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti sanak kerabat dimanapun berada. Spesial bagi saya yaitu bisa bertatap muka dengan Mbak Irma, Bang Wendy, Tiagus. Itu merupakan kesempatan yang sungguh luar biasa. Jejak peradaban katanya Bang Wendy. Terus ada komunitas nih yang digarap di Jambi Kecil. Saya dapat informasi dari Bang Adi. Nama komunitasnya Pemasangan Rawang deh. KBR. Nah, KBR. Nah, saya pengen tahu dulu nih untuk kaitannya dengan budaya di kawasan Jambi Kecil. Mungkin usaha daripada anak-anak muda, ya anak-anak sekitar gitu kan, melihat bahwa di sekitar Jambi Kecil dekat Muara Jambi ini daerahnya itu berpotensi mengandung nilai-nilai sejarah yang tinggi gitu. Nah, jadi yang ratusan tahun, yang ribuan tahun gitu. Jadi mereka bersemangat untuk mencoba menggali, belajar, dan siapa tahu sumber-sumber sejarah yang ada di sekitar daerah sini itu bisa membangkitkan semangat perjuangan Puang Jelma untuk provinsi. Berarti ada upaya dari generasi muda di Jambi Kecil. Kita akui itu, gitu kan? Kita akui. Terus saya dengarkan di kawasan Jambi Kecil ini kan juga terdapat beberapa titik yang temuan oleh masyarakat gitu. Nah, apakah sudah mengetahui dari laporan masyarakat gitu? Sebagian besar sudah tahu. Dan saya juga mengalami sendiri. Yang paling update itu sejarah orang bikin turap di depan rumahnya. Itu kontraktornya menemui saya bertanya, ini sungai apa? Saya bilang sungai kampung sinilah. Dia bilang tidak, ini sungai ini sejarahnya tinggi. Dari mana? Nah, hasil daripada tim ahli geologi dia dari Bandung mengatakan bahwa kedalaman sungai itu 20 meter belum sampai ke tanah. Artis sungai ini sungai besar dulunya. Nah, itu salah satu yang betul-betul bisa kita akui gitu. Nah, dan temuan-temuan yang lainnya bisa kita buktikan bersama. Berarti kan sudah mulai terekspos nih. Ya. Nah, kebetulan juga kan di konten saya kali ini saya juga menghadirkan Mbak Irma. Nah, kalau sudah masalah mengekspos sebuah cagar budaya ini, berarti keterlibatan di bidangnya jurnalistik nih. Nah, sejauh ini selama mengikuti beberapa perkembangan temuan-temuan arkeologi baik di Muara Jambi maupun di kawasan yang mencakup kawasan Candi Muara Jambi, untuk yang di daerah Jambi Kecil nih, bagaimana ini Mbak Irma memandang? Selama ini kan memang belum terungkap, mungkin bisa dibilang belum terungkap seperti misteri gitu ya, dan dari kacamata jurnalistik itu baru sekarang ini kami jurnalis tahu ternyata ada temuan arkeologi di desa ini. Walaupun kita semua tahu bahwa ini kan masih masuk dalam satu kawasan luas landscape situs Muara Jambi, tetapi apakah di kawasan ini ditemukan ada temuan arkeologi sih baru kali ini. Sehingga untuk media ini sangat menarik, dan harapan kami juga ini bisa segera dilanjutkan dengan penelitian. Berarti kalau nanti dimulainya penelitian di kawasan ini, berarti ada tahapan dari media untuk mengekspos ini. Berarti kan masyarakat tidak hanya menerima informasi satu kali, dan metode apa yang dilakukan jurnalistik biasanya? Kalau untuk pertama karena kami mendapatkan informasi dari warga sekitar, sudah pasti nanti hasil wawancara dan temuan di lapangan, lalu kami akan melanjutkan dengan bagaimana pakar atau arkeolog menyingkapinya, dan kalau memang belum ada penelitian, kita bantu dorong untuk ini bisa segera dilanjutkan dengan upaya penelitian, dan jika memungkinkan untuk segera diangkat. Tapi itu lagi-lagi apakah masyarakat menginginkan itu? Apakah ini bagian dari upaya masyarakat agar menyingkap gitu misteri yang ada di desa mereka, dan jika potensi ini bisa kedepannya sih menjadi bagian dari kesejahteraan masyarakat. Berarti dengan naiknya berita temuan cagar budaya berpotensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga ketika kawasan ini diekspos kan lebih luas gitu. Ya, kesadaran, tapi
Sebenarnya kalau dari hasil liputan kami melihat secara tidak langsung masyarakat sudah punya kearifan Kearifan lokal lokal. dalam menjaga misteri yang selama ini belum kita ketahui. Kearifan lokal itulah yang akhirnya bisa menyelamatkan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Temuan mungkin yang kita sebut menapo atau candi yang saat ini belum diangkat, yang di wilayah Jambi Turu dan Jambi Kecil ini, itu secara tidak langsung sebenarnya masyarakat melestarikannya, merawatnya dengan keyakinan yang mereka miliki. Oke. Nah, ini Bang Wendri. Kalau saya ingin tanya ke Bang Wendri, ini kan Muara Jambi punya satu sejarah yang besar. Terus bertambahnya waktu, ruang lingkup penelitian di kawasan Candi Muara Jambi ini menyebar, berkembang ke sekitaran desa. Sampai hari ini pun kita melihat di Jambi Kecil. Nah, bagaimana Bang Wendri menyikapi bagian dari misteri ini melalui satu jalur cerita, pengkajiannya, kalau pandangan Bang Wendri? Kalau itu tanya yang sampai ke hamba. Ya, itu Bang Wendri. Iya. Ya tentu sedikit banyak akan hamba jawab juga. Tapi lepas dari kalau ada nanti dijawabnya ada kata-kata yang salah, pikiran yang salah, orang yang salah, hamba terus minta dimaafkan. Jadi membaca kan tadi tanya tadi itu, runding tadi itu yang kalau hamba simak itu kita nak membaca masa lampau, menyilau masa lampau, menyilau itu memahami masa lampau yang jaraknya ribuan tahun dalam waktu cepat. Membaca masa lampau tentu dengan cara-cara masa lampau, gitu ya. Kita membaca bahasa Inggris dengan cara Inggris. Ini tulisannya, bacaannya one. Kalau one kita baca one salah kita. Nah, membaca masa lampau dengan cara masa lampau. Pada masa lampau dari apa yang kita tengok-tengok sampai hari ini bisa ditengok-tengok, bahkan yang ditengok langsung, ditengok nampak, dipegang terasa. Inilah satu di antara titik penting ketika negeri ini berjaya. Pada masa-masa sungai adalah jalan raya dan lautan luas gelanggangnya. Masa lampau kan sebelum kereta api, mobil apa itu kan sungai namanya, tali-tali air. Dan tempo hari kita juga sama Datuk di Candi, Datuk bilang, "Wen," kata Datuk, "untuk menyebut tali-tali air ini, kita di sini ini ada 4 nama katanya. Paling nggak ada 4 nama. 4 nama. Yang kecil namanya parit, besar dari parit namanya buluran, besar lagi namanya sungai, besar lagi batang namanya." Nah, kekayaan untuk menyebut satu tali air itu sudah hal yang patut. Ini negeri apa sebenarnya? Kalau di seberang kanal dia bilang, satu itulah namanya river. Kita ada 4 di sini. Dan semua 4 itu ada fungsi masing-masing. Artinya dalam alamnya sudah bisa ini negeri apa sebenarnya? Negeri pengendali air. Satu itu yang pertama. Yang kedua, nama. Agaknya dari nama negeri ini sudah bercerita. Sejak dari namanya sudah bercerita. Nama negeri ini kalau kita tidak salah keliru dari ujung ke ujung yang kita pernah datangi, namanya besarnya tuh ada Jambi Kecil, Jambi Tulo, baru Jambi. Besarnya Marosebo. Marosebo yang tempo hari kita sedikit banyak kita juga dengar versi dari rakyat di sini. Marosebo itu mari menyerbu katanya. Tapi dalam bahasa lama itu yang orang menyebutnya Sangsekerta ya. Maro itu artinya beramai-ramai menjura. Maro itu datang untuk menjura, menghormati menjura gitu. Maro itu sama-sama. Sebo itu mengatur puji-pujian, sembah. Sebah. Mara sebah. Mara sama. Mara sebah. Sebah itu menjura. Sangsekerta. Dari nama dia sudah bercerita. Dan Mara sebah, Maro sebo itu di dalam tambu-tambu tua kan disebut-sebut kan. Dalam prasasti juga di raja-raja tersebut. Menjura mengatur hormat. Ini nama lingkungannya. Dan di pangkal sana kan kalau logika alam itu sungai itu air ya, tali air ya, batang hari itu kalau kita tengok. Jadi posisi kita ini di Muara Jambi ini lebih kurang begini. Anggaplah ini liku batang hari. Ini milik gini.
Ini meliuk gini ya. Nah, di kolam lah kawasan Muaro Jambi ini, Muaro Sebo ini, dia meliuk sini. Kalau air itu kan dia terus menuruti. Tapi di sini aneh, dia di Berembang situ, Sengeti sana ya. Ya. Dia putus di sini, masuk sini. Sungai Batang namanya, Sungai Berembang namanya, apa namanya? Iya, Sungai Berembang. Masuk ke sini kan. Nah, secara alam saja ini apakah alamiah atau ada manusia leluhur pada masa lampau menyodetnya, ditarik sini dengan caranya kemudian mengalirlah. Nah, nama daerah lagi karena Sengeti. Sengeti itu sepanjang yang kita tempoh kita ke sana, dia tanya orang-orang apa arti Sengeti, macam-macam. Tapi yang kita pahami dengan cara masa lampau, Sengeti itu kan pakaian masa lampau itu, pakaian kain yang selai itu, menutupi bajunya, ada warnanya, ada warna kuning ini, kuning bata dan segala macam. Sengeti kan, pakaian sampai hari ini pun masyarakat yang kan gini, narasi hari ini kan agama-agama tuh gini, macam-macam kan, Islam, Buddha, Hindu. Kalau di Islam itu ada baju ihram ya. Kalau di masyarakat yang hari ini menyebut dirinya Buddha kan Sengeti. Ya, Sengeti. Dan memang Sengeti pakaiannya dan tapak-tapak tuanya kan kita lihat bertalian. Yang kedua kabur. Yang ketiga, sedikit yang banyak yang anak kecil ini tempoh hari jemput di masa lampau yang kita pelajari dengan kemampuan kita, sekemampuan kita, rupanya warisan begitu kira-kira peradaban masa lampau di negeri kita ini, dia bukanlah national heritage, dia bukan warisan nasional. Jadi bukan hanya kisah ini, bukan hanya kisah Indonesia, tapi dia civilization heritage, jadi warisan peradaban. Luas cakupannya luas. Jadi luas cakupannya, bahkan sepertiga dunia barangkali, karena hubungannya kan pengaruhnya kan luas. Kita tahu kalau berdasarkan apa yang terbaca-baca sumber primer, ada yang tempo hari namanya orang menyebut I Ching ya. I Ching itu berjalan mengembara dari Cina sana ke Laut Cina Selatan. Nanhai itu Laut Cina Selatan, Laut Cina, orang Cina ke selatan, ke negeri selatan. Ya dia menimba ilmu banyak hal. Jabat sekian bersama Sakya Kitri. Kemudian berikutnya yang tertulis juga yang hari ini ada di hidup ajarannya di Tibet itu, guru besarnya bernama Atisa itu, anak muda pengembara pengampu ilmu dari Bengali. Bengali itu bagian lagi dekat India hari ini. Bangladesh. Ya. Bengali kan dia jelaskan dia datang ke negeri ini berguru pada guru yang dia menyebutnya Dharma Kirti. Begitu kira-kira ya. Cina adalah peradaban besar. Ya. India peradaban besar. Cina dan India ini dipisahkan oleh satu gunung besar, Himalaya namanya. Jadi mereka orang Cina mau ke India itu enggak, dia mesti air, dia muntah Selat Malaka, itu pun sebaliknya. Cina dan India peradaban besar, dia mengetahui itu. Dan orang India satu namanya Atisa tadi, Bengali sana dekat situ. Dia tuliskan, dia berguru ke Soradipa, begitu kira-kira. Orang dari Cina pun, Cina berguru ke sini. Sudah jelas-jelas sejarah primer, naskah tertulis, naskah primer ini bukan naskah buku yang orang tulis karang-karang belakang, tapi primer. Orang berguru ke sini. Artinya ada apa di sini? Kok sampai orang berguru ke negeri ini? Makanya ini bukan lagi national heritage, ini bukan lagi warisan nasional, apalagi warisan provinsi, warisan kabupaten, warisan desa, tapi ini warisan peradaban. Nah, dia tidak lagi nasional. Jadi mengkajinya pun juga dibuka lagi alam pikir kita nih. Meluap. Nah, ini kita yang keempat aja. Tapi yang keempat ini rahasia sebenarnya. Kita perlu merokok dulu. Merah apa 60? Iya. Dia Samsung. Ini sebelum kita mengatur burung malam di atas batu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum itu. Udah nggak ada merah. In 2017 membawa kita mengembara ke negeri orang menyebutnya tanah pilih pusaka betuah begitu ya. Kita kira hanya sekedar nama, ternyata betul-betul betuah. Jadi hari ini memang tumbuh dari masa lalu. Oke lah, negasi atas negasi ya, hal yang narasi baru mengalahkan narasi yang lama. Kebiasaan baru menimbun kebiasaan lama. Oke lah, adat bersandi ke alam, alam bersandi kanan asa telah berganti menjadi adat bersandi sarak, sarak bersandi kita bulah. Oke lah begitu. Tapi ternyata cara-cara tua masih hidup.
Sanak saudara di sini masih paham bagaimana cara menghitung bintang? Kan gitu. Masih paham, wah ini bintang anu, tandanya ini bintang-bintang adalah petunjuk malam, kan begitu. Sebanyak bintang di langit, sebanyak rambut di kepala gitu. Ternyata di sini masih paham itu. Juga masih paham tentang adat bersandi ke alam, apa alam? Alam ini segala tumbuh-tumbuhan yang tumbuhnya ada manfaatnya. Ada ecen misalnya ya, di ecen. Nah, pokoknya dengan alamnya, ecen mau mengkaji, memahami, kemudian menarasikan ini akar bulur apa ya? Bulur untuk sampo. Sebelum sampo kimia ini yang disaset, dipaket industri, kan itu kapitalisme industri. Sebelum itu rupanya masyarakat di tanah pilih Pusaka Butuah ini, mungkin juga di hamparan negeri, itu membersihkan rambut yang gatal-gatal, ketombe itu dengan ada akar pohon, begitu ya? Oh, ini dari ecin. buktinya. Iya. Dapat tuh. Ya, ini obatnya ini. Kalau salah-salah langkah masuk ini ditegur orang, obatnya kunyit. Temas. Series kapur. Iya. Artinya masyarakat kita di sini betul-betul mengenal alamnya. Nah, boleh jadi ilmu itulah, ilmu alam itulah yang tempo hari pengaruhnya meluas. Kemudian orang pergi menjemputnya, menuntut ilmu itu. Jadi hemat kita, Pak Kapolri. Inilah masanya memulangkan sirih ke gagangnya, pinang ke tampuknya. Ya. Jadi artinya kita membaca negeri dan cara kita dengan disiplin ilmu kita. Tahuan bukan monopoli orang-orang di Menara Gading kok. Bukan monopoli para orang yang hanya menjabat PCB atau tidak. Ilmu itu milik semua kan. Semua kan. Tapi kan ditimbang-timbang cara timbangnya. Ada ilmunya. Oke. Jadi hari ini banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari mota kita ini. Dan untuk akhir salam, saya harus berpantun dulu. Kalau ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Kalau sumurnya sudah kering, silakan cari sumur tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.